Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska Yunita Ashari, NPM 21055 dari kelas 2A Teknik Informatika. Izin menjawab beberapa pertanyaan dari soal ujian akhir semester mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer. Soal yang pertama, jelaskanlah konsep array berdasarkan minimal 3 pendapat ahli dan simpulkan. Array adalah struktur data yang menyimpan data dengan tipe yang sama dalam urutan tertentu. Array dapat dianalogikan sebagai sebuah loker yang memiliki rangkaian kotak penyimpanan yang diberi nomor urut. Data dalam array disebut dengan elemen array. Dengan array, setiap elemen dapat diakses langsung melalui indeksnya. Keuntungan lain dari array adalah kita dapat menggunakan sejumlah variabel dengan nama yang sama asalkan variabel-variabel tersebut berada dalam indeks yang berbeda. Soal kedua, jelaskan jenis mode pengelamatan serta set instruksi dan berikan contohnya. Yang pertama, jenis mode pengelamatan. Metode pengelamatan yang dikenal oleh microcontroller keluarga 6805 ada beberapa macam, yaitu yang pertama ada relatif. Mode pengelamatan relatif ini digunakan hanya dalam instruksi percabangan. Instruksi percabangan, selain percabangan instruksi, manipulasi bit, membangkitkan 2 bit kode mesin, satu untuk kode operasi dan satu untuk offset relatifnya. Yang kedua, immediate. Dalam mode pengelamatan immediate, operan terkandung di dalam byte yang langsung mengikuti kode operasi. Yang ketiga, inherent. Dalam mode pengelamatan inherent, semua informasi yang dibutuhkan untuk operasi telah diketahui otomatis oleh CPU dan tidak dibutuhkan operan eksternal dari memori atau dari program. Yang selanjutnya ialah direct. Mode pengelamatan direct mirip dengan mode pengelamatan extended, kecuali bahwa upper byte dari alamat operan selalu dianggap $00. Karena itu, hanya lower byte dari operan yang diperlukan untuk dimasukkan dalam instruksi. Selanjutnya ada extended. Dalam mode pengelamatan extended, alamat dari operan terkandung dalam 2 byte yang mengikuti kode operasi. Selanjutnya, indexed. Dalam mode ini, alamat efektif adalah variabel dan tergantung pada 2 faktor. Yang pertama, isi indeks register saat itu, dan nilai offset yang terkandung dari byte yang mengikuti kode operasi. Selanjutnya ada set instruksi. Jenis-jenis instruksi. Yang pertama ada data processing atau pengolahan data. Instruksi-instruksi aritmatika dan logika. Instruksi aritmatika memiliki kemampuan untuk mengolah data numerik, sedangkan instruksi logika beroperasi pada bit-bit word. Sebagai bit, bukan sebagai bilangan. Operasi-operasi tersebut dilakukan terutama untuk data di register CPU. Yang kedua ada data movement atau perpindahan data. Instruksi I/O diperlukan untuk memindahkan program dan data ke dalam memori dan mengembalikan hasil komputansi kepada pengguna. Selanjutnya ada data storage. Instruksi-instruksi memori diperlukan untuk memindah data yang terdapat di memori dan register. Selanjutnya ada data movement atau perpindahan data. Instruksi I/O diperlukan untuk memindahkan program dan data ke dalam memori dan mengembalikan hasil komputansi kepada pengguna. Contoh set instruksi untuk chip Intel x86, IA64, IBM PowerPC, Motorola 68000, Sun Spark, DEC Alpha, dan sebagainya. Selanjutnya, jelaskanlah bagaimana cara kerja dari komputansi paralel yang Anda ketahui. Komputansi paralel adalah salah satu teknik melakukan komputansi secara bersamaan dengan memanfaatkan beberapa komputer independen secara bersamaan. Ini umumnya diperlukan saat kapasitas yang diperlukan sangat besar, baik karena harus mengolah data dalam jumlah besar, ataupun karena tuntutan proses komputansi yang banyak.
Di dalam komputansi, paralel ada yang dinamakan dengan pemrograman paralel. Pemrograman paralel adalah teknik perintah atau operasi secara bersamaan, baik dalam komputer dengan satu prosesor tunggal ataupun banyak. Bila komputer yang digunakan secara bersamaan tersebut dilakukan oleh komputer-komputer terpisah yang terhubung dalam satu jaringan komputer, lebih sering istilah yang dipergunakan adalah sistem terdistribusi atau distributed computing. Perlu diingat, komputansi paralel berbeda dengan multitasking. Pengertian multitasking itu ialah komputer dengan prosesor tunggal yang mengeksekusi beberapa tugas secara bersamaan. Sekian jawaban dari soal-soal ujian akhir semester saya. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.